Ada orang di rumah? Ada orang di rumah? Wei Meng Hu, jangan biarkan mereka mengambil bukunya. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk ini? Tapi ini cocok sekali denganku. Di bawah langit, hanya aku yang pantas tinggal di rumah emas seperti ini. Ratu! Rumah emasku! Rumah emas apa maksudnya? Ya, Oh. kamu selalu datang bukan pada waktunya. Saat aku bermimpi tentang rumah emas. Kamu sengaja membuat masalah ya? Atau tidak senang melihat aku bahagia? Ratu, aku tidak berani. Kelihatannya semakin hari kau semakin berani saja. Oh ya, mainan apa yang kau bawa itu? Aku suruh kamu cari emas, sudah ketemu atau belum? Lapor Ratu. Sebenarnya aku tidak menemukan emas. Tapi aku menemukan banyak perunggu dan besi. Aku mau mendekorasi tempat ini dengan emas. Cepat cari emas. Jika tidak berhasil, jangan makan dalam 1 minggu. Tidak boleh makan. Masih diam saja. Cepat cari emas. Ya, siap Ratu. Sebenarnya apa keunggulan sayap burung? Kenapa alat terbangku selalu jatuh setelah terbang dalam waktu singkat? Kenapa burung kecil itu bisa terbang lama? Wan, paman Tuan sudah pulang. Dia sedang mencarimu. Setelah aku keluar, kamu pasti segera pergi bermain. Maaf, aku bersalah. Kenapa? Sulit sekali menyuruhmu untuk belajar. Ayah waktu kecil ingin belajar tapi tidak bisa. Kamu dapat kesempatan untuk belajar. Kenapa disia-siakan? Pepatah mengatakan, Waktu akan terbuang kalau tidak belajar. kamu sudah tahu, tapi tetap saja membuat kesalahan. Ayah, aku kan hanya ingin main sebentar saja. Huan, aku menyuruhmu belajar. Selain agar kamu punya pengetahuan, yang lebih penting adalah karena pengetahuan dalam buku-buku ini mengandung kekuatan yang besar. Buku yang kamu pegang ini, Seni Perang Sun Tzu. Kalau kamu bisa memahami buku ini, kamu pasti akan menang dalam setiap pertempuran dengan Kuo Tanien. Aku mengerti, Ayah. Tolong jangan marahi aku terus. Aku akan membaca buku. Aku sudah cari-cari tapi tidak menemukan emas sama sekali. Di rumah Huan ada emas. Cepat ke sana. Huan, kalau tidak mendengar kata orang tua, kesulitan akan di depan mata. Ayah, aku kan sudah baca buku. Masih salah lagi. Ayah sudah berdiri di sini 1 jam. Bagaimana aku bisa baca buku dengan baik? Asah dulu pisaunya sebelum menebang pohon. Ayah mengajarimu sekali lagi supaya kamu bisa teliti saat membaca buku nanti. Baiklah. Ayah mulai saja sekarang. Apa kamu pernah dengar dalam buku terdapat rumah emas? Rumah emas. Rumah emas. Rumah emas. Dalam buku ada rumah emas. Aku sudah menemukan emas. Dengan adanya emas, aku bisa merayakan Imlek. Ratu, kita bisa membuat bapau. Kamu tidak salah dengar. Tuan-tuan menyimpan emas dalam buku. Iya, Ratu. Betul sekali. Tuan-tuan sendiri yang mengatakan dan terdengar dengan jelas dari luar jendela, Ratu. Tuan-tuan sangat licik. Ternyata menyimpan emas dalam buku. Apa digulung tipis seperti kertas buku? Ayo kita ambil bukunya. Tapi Telapak panda bambu.
Aku ada ide. Wei Menghu, kemari, aku punya taktik bagus. Kamu pergilah ke hutan bambu dan buat keributan. Pada kecil, lihatlah kungfu baru kakek Wei Minghu. Saat kamu menarik mereka keluar dan beradu kungfu di hutan bambu, aku akan pergi mencari bukunya. Bagaimana kalau aku tidak bisa menghadapi mereka? Kalau aku sudah selesai, aku akan berikan tanda. Jadi kamu bisa mundur. Kotanen, kamu benar-benar cantik dan cerdas. Tugas dibagi dua. Hiya! Ingat, dalam buku terdapat rumah emas. Pada kecil, keluar. Kakek ini mau mengadu kungfu dengan kalian. Wei Menghu, ayah, ayo kita keluar. Wei Menghu, kamu bilang mau mengadu kungfu dengan kami. Betul. Aku baru saja mempelajari sebuah ilmu kungfu. Kita coba sama-sama ya. Baik, siapkan jurus. Berhenti. Kenapa? Aku khawatir barang-barang di tempat ini akan rusak karena kungfuku yang terlalu hebat. Lagi pula, tidak baik juga kalau sampai rumput dan bunga dalam taman kalian akan dihancurkan. Lebih baik kita adu kungfu di luar. Wei Menghu ada gunanya juga. Hiap. Ih. Hup. Ini sudah lebih dari 2 jam. Kenapa Ratu tidak memberi tanda? Kenapa? Aku lapar. Aku makan sedikit dulu ya. Tunggu, aku lupa. Aku belum cuci tangan setelah makan. Ada apa lagi? Aku sakit perut. Hei, kamu mau bertanding tidak? Tunggu. Iya, tunggu sebentar. Sudah selesai belum? Jangan main curang. Awas kalau curang. Cepat tunjukkan jurus kungfu barumu. Tunggu seranganku ya. Wah, gawat. Ternyata mudah saja mendapatkannya. Tuan-tuan begitu sombong dan berani meninggalkan buku begitu saja di meja. Ratu bilang mau memberi tanda. Wei Menghu, bagaimana aku bisa melupakanmu ya? Baiklah, nanti kamu aku beri paha ayam yang besar. Sekarang kita berdua cari emas dalam buku ini. Iya, baiklah Ratu. Dia tidak akan menyangka aku sudah tahu rahasia penyimpanan emasnya. Tapi sebenarnya di mana emasnya? Kita akan cari dengan teliti. Pasti ada. Ratu, tidak mungkin ada di sampulnya. Coba lihat bagian dalamnya. Tuan-tuan sangat teliti. Pasti penyimpanannya sangat rahasia. Teknik apa yang dipakai tuan-tuan? Bagaimana cara menyimpan emas dalam buku? Bagaimana kita bisa mengambil emasnya? Ratu, coba pakai api. Wah, hari ini kamu pandai sekali. Tanganku sampai pegal. Kenapa tidak keluar juga emasnya? Burung kecil, kamu tidak sedang bohong kan? Kuotanian mencari emas dalam buku. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri saat melewati taman macan. Sayangnya bukumu itu sudah dibakar dan disiram, sehingga bentuknya menjadi rusak. Untung saja ayahku sudah keluar. Kalau dia tahu bukunya dicuri, lalu dijadikan sampah, pasti dia akan marah-marah. Ayo cepat, kita ambil bukunya kembali. Sabar. Kita main-main dulu dengan Kuotanien dan Wei Menghu.
Ratu, coba pakai pisau. Cara yang bagus. Kita akan robek-robek halamannya. Siapa tahu emasnya tersimpan dalam celah-celah buku. Yang kamu dengar benar tidak? Kalau tuan-tuan menyimpan emas dalam buku. Aku dengar dia berkata dalam buku terdapat rumah emas. Bukunya sangat kecil. Bagaimana bisa menyimpan satu rumah emas? Menyebalkan sekali. Sebuah kamar emas sudah ada di hadapanku, tapi aku tidak bisa mengeluarkannya. Pepatah mengatakan dalam buku terdapat rumah emas. Artinya kalau banyak baca buku bisa jadi kaya dan terhormat. Jadi bisa tinggal di rumah emas. Kuotanien pasti mengira kamar emas itu tersimpan di dalam buku. Hihi, ikut aku. Kita pergi ke Taman Macan. Ada orang di rumah? Ada orang di rumah? Wei Menghu, jangan biarkan mereka mengambil bukunya. Kamu tidak mungkin berhasil mengambil buku ini. Kamu salah paham. Kedatanganku adalah untuk memberitahumu bagaimana cara mengeluarkan emas dari buku. Bagaimana caranya? Apa kamu bisa dipercaya? Aku ini paling benci dipaksa belajar oleh ayahku. Sekarang kalian sudah merampok bukuku. Jadi aku tidak perlu belajar lagi. Sebagai balasannya, aku akan memberitahu rahasia ini pada kalian. Apa kamu berkata jujur? Kalau begitu, ayo katakan, bagaimana cara mengeluarkan emasnya? Sebenarnya itu sangat mudah. Kalian tahu tidak? Kuotanian dan Wei Menghu sudah lama tidak datang dan mengganggu kita. Benar, sekarang ini sangat damai. Dulu aku dan kelinci hitam selalu takut kalau main petasan. Kami takut Wei Menghu datang mengacau. Apa mereka sedang sibuk menyiapkan perayaan tahun baru Imlek jadi tidak bisa ke sini? Bukan. Ceritanya panjang, tapi ini semua adalah wujud persembahanku untuk Lembah Wolong. Apa? Persembahanmu? Tentu saja. Kalau bukan karena aku, mereka tidak mungkin tenang begitu. Aku tebak sekarang ini mereka pasti sedang menghafal buku sampai mau muntah. Menghafal buku? Di bumi ini ada pengukuran, lalu perkiraan jumlah. Perkiraan melahirkan perhitungan. Ada keseimbangan peluang, maka ada kemenangan. Pasukan tidak boleh dikacaukan dalam keadaan yang kurang jelas. Jika pasukan ditempatkan dengan ketat, pasti tidak akan dikalahkan. Buku ajaib! Ini adalah buku ajaib! Wah, Ratu, sudah dapatkan rumah emas? Ini lebih menarik daripada rumah emas. Kalau begitu rumah berlian. Kamu hanya tahu perhiasan saja. Jelas-jelas Ratu yang mau mencari rumah emas. Jika tidak membaca, maka tidak akan tahu. Begitu membaca, kita pasti akan langsung kaget. Pengetahuan dalam buku ini sebanyak dan seterang bintang-bintang di langit. Wah, kenapa aku tidak tahu ada bintang dalam buku ini ya? Seni perang Zunzu ternyata benar-benar bagus. Setelah menghafal satu kali, otakku langsung terang. Ratu, kelihatannya otak Ratu tidak terlihat terang. Kamu ini perumpamaan. Perumpamaan, mengerti tidak? Setelah selesai membaca buku ini, aku baru sadar kalau cara yang kita pakai selama ini untuk menyerang Lembah Wolong adalah taktik-taktik kecil, yaitu serangan-serangan bodoh. Wah, buku ini dapat digunakan untuk menyerang Lembah Wolong. Aku akan memanfaatkannya. Berdasarkan taktik dalam buku ini, aku akan menyerang Lembah Wolong. Lalu rumah emasnya bagaimana? Yang kamu pikirkan hanya rumah emas saja. Kamu harus mengerti tentang gunanya pengetahuan. Sayang sekali aku terlambat mengenalmu. Sangat terlambat.
Ratu, mau kemana? Pergi menyerang lembah Wolong. Kenapa kamu membiarkan buku seni perang Sun Tzu dicuri musuh? Kalau kamu tidak mau membaca ya sudah. Tapi buku itu sangat berharga. Kenapa tidak disimpan setelah selesai membacanya? Sekarang akibatnya sangat besar untukmu. Ayah, tapi setelah mereka mencuri buku seni perang Sun Tzu, sudah lama mereka tidak menyerang lembah Wolong. Sudah lama udah ke lembah Wolong. Rumput di depan rumah kalian sudah meninggi ya. Celaka, membicarakan keburukan. Keburukannya langsung datang. Kuo Tianyan, kembalikan buku seni perang Sun Tzu kepadaku. Mencuri adalah perbuatan buruk, bukan taktik dalam seni berperang. Tapi ini salahmu. Sun Tzu berkata, menipu musuh dulu, kemudian mengalahkannya. Tidak peduli kucing hitam atau putih, kalau bisa menangkap tikus, namanya kucing yang baik. Hah, curang. Walaupun sudah membaca buku, kamu tidak akan mampu menghadapi kami. Ayah, keluarkan jurusnya. Tunggu sebentar. Sebelum mengeluarkan jurus, aku harus menjelaskan dulu isi buku ini pada kalian. Memang benar, aku yang mencuri buku itu. Tapi setelah itu, Huan sama sekali tidak merasa cemas. Omong kosong. Ayah, aku menangis sepanjang malam. Benarkah? Ternyata sangat berbeda dengan yang aku tahu. Menurut yang diketahui oleh Wei Menghu, pada hari itu, setelah menemukan bahwa buku itu hilang, Huan segera pergi bermain petasan dengan para kelinci. Tapi dia malah bilang, buku yang kami curi adalah hal yang sangat menguntungkan. Yang dia katakan benar-benar membingungkan. Jika tidak ada buku, tidak perlu belajar. Wan, apa benar yang dikatakan Kuo Tianyan? Aku belum selesai bicara. Pada hari itu, Huan malah datang dan berterima kasih pada kami. Dan satu lagi, dia juga secara khusus mengajari aku dan Wei Menghu bagaimana cara membaca isi buku ini. Kami berterima kasih pada anakmu. Wan, bukunya dicuri orang ya sudahlah. Kamu malah khawatir mereka tidak paham. Dan justru kamu sendiri yang mengajari mereka. Ayah jangan marah. Aku hanya ingin mempermainkan mereka. Kamu tahu tidak? Ini artinya secara cuma-cuma kamu menyerahkan lembah Wolong. Huan, jangan minta ampun pada ayahmu. Ayahmu juga banyak melakukan hal yang merugikanmu. Kamu tahu tidak, kenapa percobaan alat terbangmu selalu gagal? Itu karena ayahmu main curang. Dia khawatir kalau kamu berhasil terbang, kamu tidak akan berlatih kungfu lagi. Jadi, jika tidak diam-diam mengambil komponenmu, dia akan merusak komponennya. Pokoknya, kalau alat terbangmu semakin gagal terbang, ayahmu akan semakin senang. Ayah, apa benar yang dia katakan? Ini semua demi kebaikanmu. Dan lagi, aku hanya kadang-kadang saja, kadang-kadang melakukan itu. Ayah egois sekali. Kamu juga lebih egois. Buku yang kamu berikan kepada musuh akan menghancurkan lembah Wolong. Tapi ayah sudah menghancurkan hatiku. Tidak bisa, Ayah! tidak bisa, Ayah pokoknya yang tidak salah! bisa. Kamu yang salah. Wan, Aku tidak salah. Ayah, kakiku. Celaka, kita sudah masuk dalam perangkapnya Kuo Tianyan. Menabur benih pertikaian, ini untuk menipu musuh, kemudian mengalahkan mereka. Jahat sekali. Mata air ajaib, tolong kabulkanlah keinginanku. Huan suka membaca buku. Ayah, apa yang ayah lakukan? Kali ini kita tidak kehilangan tongkat ajaib. Beruntung sekali, kita berhasil mengalahkan musuh. Sebelum tersadar, Kuo Tianyan pasti akan menemukan cara baru. Demi mengalahkan musuh, satu-satunya cara kita adalah membaca semua buku seni perang ini. Misalnya ajaran Tai Bayin, koleksi kekaisaran 4 seni perang Sima, buku seni perang Ji Xiao, Junzi, Junzeng, Lao Tse,
Konfusius, buku seni perang Wuki, buku seni perang Sun Bing. Oh ya, tunggu sebentar, masih banyak lagi. Kenapa aku biarkan Kuo Tanian mencuri buku seni perang Sun Tze?